إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Muhajirin karena ini di bulan Rabiul Awal. Biasa kita mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita fokuskan pembahasan di malam hari ini membahas tentang sirah Nabi SAW secara ringkas, dari mulai kelahirannya sampai hijrahnya sampai wafatnya. Tentu kalau dijelaskan secara rinci tidak akan selesai, karena betapapun manusia ingin menjelaskan sirah Nabi SAW, usianya sudah pupus, sirahnya belum selesai. Tetapi kita akan ambil poin-poin terpenting, mengingat bulan Rabiul Awal ini bulan bersejarah. Memang tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Allah di bulan Rabiul Awal, berbeda dengan Ashhurul Hurum yang difirmankan Allah dalam At-Taubah 36, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di situ ada ibadah-ibadah khusus. Tetapi bulan Rabiul Awal itu tidak ada ibadah khusus. Meskipun tidak ada ibadah khusus di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan ini bulan bersejarah. Ada 4 sejarah yang terulang di bulan Rabiul Awal. Semua sejarah besar. Pertama, lahirnya Nabi SAW. Yang kedua, hijrahnya Nabi SAW. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi SAW. Dan yang keempat, diperselisihkan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta antum sabar, nanti mungkin agak lama sedikit ya malam ini karena sejarah Nabi cukup panjang, tetapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada 2 surat yang sangat pendek yang antum semua hafal. Pertama suratul Fil, dan yang kedua surah Quraisy. Yakin antum hafal surat ini karena paling pendek. Di dalam suratul Fil, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Abrahatul Asram yang hendak menggempur Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tidak ada yang tersisa dari pasukan Abraha kecuali dibinasakan. Adapun yang hidup dan berhasil lari,
Mereka dikehendaki Allah untuk menceritakan kisah itu, tetapi juga berakhir dengan kebinasaan. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram di sebuah lembah yang disebut dengan Wadin Muhassir? Wad artinya lembah, Muhassir itu pengepungan, lembah pengepungan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram, tujuannya adalah liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Tujuannya untuk ilaf. Ilaf itu mempersatukan orang-orang Quraisy yang sebelumnya bercerai-berai. Dengan peristiwa Abrahatul Asram itu orang-orang Quraisy jadi bersatu, dan mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang sangat besar. Pertama, at'amahum min ju', yang kedua, wa amanahum min khauf. Pertama, Allah limpahkan rizkinya sehingga tidak ada orang kelaparan. Yang kedua, Allah berikan keamanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram, ya, karena Abraha tidak mungkin menghancurkan tanah haram, karena tanah haram adalah baladun amin, negeri yang sangat aman, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Haram itu negeri aman, dan di situ akan lahir dari seorang wanita yang namanya Aminah. Aminah itu artinya aman. Seorang nabi, penutup para nabi dan rasul, yang membawa keamanan bukan hanya bagi penduduk Mekah, tetapi bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menebar rahmat. Di mana? Di seluruh semesta alam, jinnya ataupun manusianya. Makanya kalau kita lihat nama-nama yang terlibat di dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama tentu ayahnya Abdullah, yang kedua Aminah, yang ketiga Suwaibah maulanya Abi Lahab, kemudian yang keempat Halimah Sa'diyah. Empat orang ini memiliki arti, memiliki makna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah terkandung padanya tauhid. Abdullah adalah hamba Allah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendakwahkan tauhid. Yang kedua, ibundanya Aminah. Aminah artinya keamanan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi pengaman bagi seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana amanatun li ashabi, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahabu ata ummati ma tu'ad. Aku adalah pengaman bagi para sahabat, dan sahabat pengaman bagi umatku. Artinya sumber keamanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Halimah Sa'diyah. Halimah itu artinya akhlak, kelembutan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu'itstu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Suwaibah diambil dari sawab, artinya pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
berhak untuk mendapatkan pahala, dan siapapun yang mencintai Nabi SAW pun akan mendapatkan pahala. Karena tidak sempurna seseorang sampai Rasul lebih dicintai dibandingkan dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, hartanya, sampai seluruh manusia di permukaan bumi yang ia cintai. Kapan Nabi SAW lahir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW lahir pertama di hari Senin. Hari Senin ini adalah hari lahirnya Nabi, dan itu berdasarkan nas. Ketika Nabi SAW puasa di hari Senin, kemudian Nabi SAW ditanya, maka Nabi SAW menjawab, "Dzakal ladzi wulidtu fihi." Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Maka hari Senin adalah hari kelahiran Nabi SAW, makanya disunnahkan berpuasa hari Senin. Adapun tanggalnya dan juga bulannya menjadi khilaf para ulama. Apakah Nabi SAW lahir di permulaan bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan? Dan apakah di bulan Rabiul Awal ataukah di bulan yang lainnya? Mayoritas para ulama, jumhur ulama tarikh mengatakan bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 12. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18, tetapi mayoritas para ulama menetapkan tanggal kelahiran Rasul 12. Begitu juga bulannya, Rabiul Awal. Walaupun ada yang menyelisihi, seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan bahwa Nabi SAW tidak lahir di bulan Rabiul Awal, tapi lahir di bulan Ramadan. Tetapi tidak berdasarkan dalil, tetapi dalil. Alasannya karena Nabi SAW diutus ketika usianya 40 tahun di bulan Ramadan, maka begitu juga beliau lahir di bulan Ramadan. Tapi pendapat ini tidak berdasar. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal, bulan sekarang ini. Adapun tahun itu berdasarkan ijma', kesepakatan, tidak ada khilaf. Rasul lahir di tahun gajah. Berarti secara singkat Nabi SAW lahir di hari Senin, di tanggal 12, di bulan Rabiul Awal, di tahun gajah. Itulah tanggal, bulan, hari, dan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, habrul Yahud, pembesar Yahudi yang ada di Madinah, mendatangi seluruh kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Karena ketika itu di Madinah dipenuhi dengan orang Yahudi, ada Bani Qunaiqah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Dikumpulkan malam itu. Kemudian habrul Yahud, pembesar Yahudi mengatakan, "Afikum maulud?" Apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang bayi? Rupanya tidak ada di malam itu yang melahirkan satu pun dari orang Yahudi yang melahirkan bayi. Kenapa pembesar Yahudi ini keluar mengumpulkan orang-orang Yahudi? Karena di malam kelahiran Nabi SAW itu muncul bintang yang disebut dengan Najmu Ahmad, bintang Ahmad, dan itu tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Makanya kemudian pembesar Yahudi berkumpul, bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Afikum maulud?" Apa di antara kalian ada yang dilahirkan dari anak-anak kalian? Kata orang ini, tidak ada. Bingunglah habrul Yahudi. Kemudian mereka mengontak orang Yahudi yang ada di Mekah. Rupanya orang Yahudi yang ada di Mekah mendengar bahwa Abdul Muttalib
kakek Nabi SAW yang merupakan Sadatul Arab, pembesar Arab, pemimpinnya Arab, Sayyidul Batha, memiliki cucu dari Aminah. Maka dia pun penasaran, kemudian melihat bayi Nabi SAW, rupanya dia melihat stempel kenabian. Maka dia pun menangis dan mengatakan, "Dhahaba nubuwatu Bani Israel, dhahaba nubuwatu Bani Israel." Telah hilang kenabian dari Bani Israel dan sudah diambil orang Arab. Telah hilang. Bani Israel yang selama ini menunggu di kota Madinah ratusan tahun, sampai mereka bersabar dengan cuaca ekstrim Madinah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Madinah itu kota wabah. Mereka bertahan ratusan tahun di situ, dan mereka tidak mengambil negara-negara lain. Mereka tidak hijrah ke Yaman yang sudah jelas-jelas subur tanahnya, tidak juga kemudian menetap di Syam yang sudah jelas-jelas memang Syam itu kota yang sangat maju. Tapi mereka kemudian malah memilih di Madinah karena mereka berangan-angan akan lahir seorang nabi dari Bani Israel, dan Madinah itu tempat munculnya. Rupanya tidak ada seorang nabi dari Yahudi yang lahir dari bangsa Arab. Makanya dia mengatakan, "Dhahaba nubuwatu Bani Israel." Sudah hilang kenabian dari Bani Israel, sudah diambil orang Arab. Itu pula yang menyebabkan orang-orang Madinah itu masuk Islam. Kenapa orang-orang Ansor itu mudah masuk Islam? Karena orang-orang Ansor ketika mereka masih musyrik, Ansor itu kan terdiri dari dua kabilah. Pertama kabilah Khazraj, yang kedua kabilah Aus. Kabilah Khazraj dan Aus ini selalu bertikai dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi selalu mengancam mereka dengan mengatakan, "Tunggu saja kalian sampai Nabi kami hadir, kami berantas kalian," kata. Sehingga Khazraj dan Aus mendapatkan banyak informasi tentang kenabian. Makanya ketika kemudian datang musim haji ala musyrikin, Nuqaba dari Khazraj dan Aus, para pembesar Khazraj dan Aus, mereka berangkat ke Mekah. Kemudian mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang yang ngaku nabi. Karena mereka sudah dapat informasi dari orang-orang Yahudi, mereka ingin kemudian melihat nabi itu. Rupanya apa yang selama ini dibicarakan orang-orang Yahudi ada pada Nabi SAW. Sebab itulah mereka tidak ragu-ragu masuk Islam. Kemudian setelah mereka pun yang sedikit ini masuk Islam, mereka pulang ke Madinah, diajaknya Khazraj dan Aus untuk masuk Islam. Makanya kenapa dakwah Rasul di Madinah itu tidak lama, tetapi mengislamkan banyak penduduk Madinah. Tetapi orang-orang Mekah degil karena tidak diinformasi soal kenabian. Makanya mereka keras menolak, apalagi hasadnya siapa? Abu Jahal kepada Bani Abdil Manaf. Makanya kemudian orang-orang Mekah sulit untuk beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada cerita kelahiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW lahir, sebelumnya Abdul Muttalib bermimpi bahwa dia akan punya cucu dan disuruh memberi nama Muhammad ataupun Ahmad. Maka betul saja, rupanya Aminah setelah 50 hari tragedi perang gajah, kurang 3 tahun kan 50 hari itu, 2 tahun lebih, tiba-tiba kemudian Aminah mengandung. Maka Abdul Muttalib senang ketika betul-betul kemudian dia lahir. Maka Abdul Muttalib langsung menggendong Rasul, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi Rasul itu awal maulud yang adkhala Abdul Muttalib al-Ka'bah. Jadi pertama lahir saja oleh Abdul Muttalib langsung digendong, dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, "Samaituhu Muhammadan." Ku beri nama anak ini Muhammad ataupun Ahmad dalam Al-Quran. Kenapa? Tafa'ud,
Karena tafaulan artinya nama itu kan doa. Mudah-mudahan bayi ini banyak dipuji manusia. Makanya jangan sembarang kasih nama. Kasih nama itu yang benar. Nama anaknya siapa Pak? Jupiter, komputer, itu nama itu yang benar. Abdullah, ya, Abdurrahman, Muhammad, nama sana seperti nama Nabi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang beberapa waktu datanglah maradi. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka kalau punya bayi tidak disusui sendiri ibunya. Jadi orang-orang kota itu supaya anaknya sehat, karena kalau hidup di kota banyak penyakit. Kemudian anaknya tidak terdidik, kemudian bahasanya kacau, kemudian kesehatannya terganggu. Makanya anak-anak orang kota, Rasul itu lahir di kota. Rasul itu lahir di kota. Tidak ada nabi yang dari desa. Semua nabi itu orang kota. Bukan berarti merendahkan desa, tidak. Tapi semua nabi orang kota. Nah, Nabi SAW itu terlahir yatim. Karena Abdullah ketika safar ke Madinah terkena huma Yathrib, terkena wabah Yathrib. Mungkin di zaman sekarang macam corona lah. Karena Madinah dahulu itu penuh dengan wabah sebelum masuknya Rasul ke Madinah. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, hilang wabah itu. Makanya disebut Madinatun Thayyibah, Madinah yang baik, tidak ada wabah lagi. Lah Nabi SAW akhirnya terlahir yatim karena Abdullah meninggal karena wabah. Dan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim, karena ketika brojol saja dia tidak melihat ayahnya, karena ayahnya meninggal ketika Rasul 6 bulan dalam kandungan Aminah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", sampai kepada wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad dulu yatim, fa'awa, Allah yang melindungimu. Kalau Allah yang melindungi siapapun, tidak mungkin terlantar bayi itu. Karena Allah menjamin dengan melindunginya, maka siapapun yang dilindungi Allah tidak akan terlantar. Walaupun Nabi itu diasuh dari tangan ke tangan, tidak pernah terlantar hidupnya. Tiba-tiba kemudian datang maradi, orang-orang yang menawarkan untuk menyusui bayi dari kampung-kampung, dari kabilah-kabilah Badui. Datanglah kabilah dari Bani Sa'idah. Ketika seluruh orang melihat Nabi SAW, tidak ada yang mau mengambil. Alasannya yatim, kemudian fakir. Kalau saya mengambil anak ini, kemudian saya susui, saya rawat, saya jaga, dapat apa saya? Ibunya miskin, anaknya yatim, sehingga tidak ada satupun keluarga Badui yang mengambil Rasul untuk disusui. Rupanya ada satu orang yang telat datang, namanya Halimah Sa'diyah, orang paling miskin di desanya. Itu pun membawa atan, pakai unta yang kurus sekali. Lama jalannya kalau unta kurus itu, sehingga dia paling terakhir datang. Ketika seluruh kawan-kawannya, tetangga-tetangganya sudah mendapatkan bayi yang dibawa pulang ke kabilahnya, sudah tidak ada bayi lagi kecuali Rasul SAW. Mikir Halimah sudah yatim, miskin pula, tapi kemudian suaminya memastikan gak apa-apa, bawa saja anak ini, mudah-mudahan ada berkah. Akhirnya kemudian Halimah pun setuju, setuju untuk membawa Nabi SAW. Dibawalah Nabi SAW ke kabilah Bani Sa'diyah, ke rumah Halimah Sa'diyah. Subhanallah, ketika Halimah membawa gadis itu, membawa Nabi itu, bayi itu, Nabi SAW betul-betul memberkah. Malamnya mereka itu sudah lelah, namanya dari perjalanan jauh, berhari-hari kan, menuju kota, apalagi miskin, tidak punya makanan. Tiba-tiba ketika mereka mengambil bayi Nabi SAW, subhanallah,
kambing yang dibawanya. Orang-orang dulu kan kalau bawa bekal kan bawa kambing, ya. Kalau lapar disembeli. Karena makanan pokoknya orang Mekah itu daging kambing. Beda dengan Madinah, kurma. Tapi makanannya orang Mekah walaupun daging kambing tidak mengakibatkan kolesterol, darah tinggi dan stroke. Beda kambing Batam. Apalagi kambing Tamiang. Ya langsung ke Tamiang lah habis makan tuh. Kenapa kemudian kambing-kambing di sana itu kalau dimakan pagi makan kambing, siang makan kambing, malam makan kambing sehat? Karena ada doa berkah dari Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam berkunjung ke rumah Ismail, kemudian istri keduanya setelah menceraikan istri pertama, Ismail punya istri lagi satu, istrinya soleha. Kemudian dihidangkan kepada Ibrahim air putih Zam-zam, kemudian daging kambing. Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahi air ini Zam-zam. Ya Allah, berkahi daging ini. Sejak itu Zam-zam menjadi berkah, daging kambing pun jadi berkah. Tapi di sana, bukan di sini. Di sini ATB tidak berkah, apalagi kambingnya. Coba saja kalau nggak percaya 1 bulan antum makan kambing pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Apa nggak naik tensinya? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi orang dulu itu kalau safar ya bawa kambing, karena itu makanan pokoknya masalahnya. Lah kambing-kambingnya kurus. Ketika Nabi SAW sudah di pangkuan Halimah, tiba-tiba susunya kambing itu gemuk-gemuk dan bisa diperah. Dan mereka bisa minum dari susu itu. Malam itu semua tertidur nyenyak. Baik suaminya, Halimahnya, kemudian bayi yang disusuinya. Kan orang yang menyusui harus punya bayi dia. Kalau nggak punya bayi nggak keluar susunya. Dan ketika Nabi SAW hendak disusukan sebelah kiri, tidak mau dia. Mau disusukan ke sebelah kiri, tidak mau, tetap sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwa sebelah kiri milik saudara sepersusuannya. Lihat. Kecil-kecil tahu hak orang. Itu masih bayi tahu itu hak orang, tidak mau. Kita dah tua-tua main hambat aja hak orang, ya kan? Tidak peduli. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Halimah pun langsung keesokan harinya menunggang atan unta yang kurus kering itu. Subhanallah, unta walaupun kurus kering, ketika Rasul berada di atas tunggangan itu, unta itu kuat. Bahkan yang sudah saudara-saudaranya, satu kabilah itu yang sudah 3 hari pulang, 4 hari pulang, rupanya bisa dikejar dengan unta kurus itu, dan dia pula yang pertama sampai di kabilahnya. Nah, itu berkah pertama itu. Yang dirasakan siapa? Halimah Sa'diyah. Karena Nabi SAW. Dan Nabi itu saat kelahiran senang orang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu senang sekali dengan kelahiran Rasul. Saking senangnya dengan Rasul, maka Suwaibah dimerdekakan dia budaknya itu. Lah Suwaibah ini pun termasuk yang menyusui Nabi setelah Aminah, Suwaibah, kemudian Halimah. Jadi 3 wanita yang pernah menyusui Nabi. Ibunya sendiri Aminah, kemudian budaknya Abu Lahab, Suwaibah yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir Halimah Sa'diyah. Dibawa ke Bani Sa'diyah. Setelah 2 tahun, kan menyusui cuma 2 tahun, tidak lewat dari 2 tahun kan. Dalam Al-Quran kan kamilah ini cuma 2 tahun sempurna. Kemudian setelah itu dibalikan kepada Aminah, karena Aminah takutnya namanya 2 tahun sudah selesai menyusui, takut dicari-cari ibundanya. Tetapi Aminah takut kalau seandainya Nabi SAW ada di pangkuannya dan dia masih usia 2 tahun terserang penyakit atau wabah yang ada di kota Mekah, takut terserang penyakit. Maka dikembalikan lagi sama Halimah Sa'diyah. Sudahlah, rawat lagi aja lah. Akhirnya dibawa lagi. Dan senang hati Halimah. Kenapa? Karena sudah tahu berkahnya. Karena selama berada di pangkuan Halimah itu, kambing-kambingnya gemuk gitu ya. Kemudian juga Bani Sa'diyah diguyur hujan, kemudian juga tumbuh-tumbuhannya subur-subur,
Jadi memang Rasul membawa berkah bukan bagi keluarga Halimah saja, tapi bagi kabilahnya Sa'diyah gitu. Senanglah kemudian Halimah dibawa lagi ke kabilah Sa'diyah. Masalahnya ketika di usia 6 tahun terjadi kejadian yang membuat khawatir Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi SAW berusia 6 tahun ini, mendekati 6 tahun, bermain-main dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba kemudian ada turun 2 orang yang berbaju putih, kemudian membawa Nabi SAW, kemudian membaringkannya, kemudian membelah dadanya, mengjantungnya, memasukkan ke bejana emas, dicucinya dengan zam-zam, dimasukkan kembali, kemudian dirapatkan kembali, dan itu disaksikan oleh saudara sepersusuannya. Namanya anak 6 tahun kan polos kan. Larilah anak ini ngomong sama ibunya bahwa saudara sepersusuannya Rasul SAW tiba-tiba ditangkap 2 orang, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan lagi. Kan takut nih, ini anak orang ini, dan masih bekas jahitannya ada ya. Tetapi medisnya malaikat beda dengan medisnya manusia. Kalau diambil jantungnya matilah orang ya. Ini medis malaikat, karena memang sudah mempersiapkan dia akan menjadi orang yang mulia di permukaan bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena takut di usia 6 tahun dikembalikan kepada Aminah bintu Wahb ini. Maka di usia 6 tahun kembali ke pangkuan ibundanya Aminah. Ketika kembali ke pangkuannya Aminah di usia 6 tahun, maka Aminah ingin berziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Berangkatlah Aminah dengan Ummu Aiman dan juga Nabi SAW yang ketika itu usianya 6 tahun menuju kota Madinah, kota Yathrib. Setelah menziarahi kuburan ayahnya, kemudian pulang lagi ke Mekah. Rupanya di tengah jalan antara Mekah dan Madinah namanya Abwa, Allah takdirkan Aminah sakit, kemudian memarah, dan sebab itulah wafatnya Aminah di Abwa. Dan Rasul menyaksikan wafatnya ibundanya bersama Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah pembantunya Aminah dan termasuk orang yang merawat Nabi SAW. Makanya ketika Rasul meninggal, Ummu Aiman masih hidup, sudah tua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar datang menemui Ummu Aiman, karena Rasul selalu menziarahi Ummu Aiman. Ketika itu Ummu Aiman melihat Abu Bakar Siddiq dan Umar langsung menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jangan menangis wahai Ummu Aiman, sesungguhnya Rasul meninggal itu sudah lebih baik bagi dia, karena pilihan di sisi Allah jauh lebih baik daripada dia tinggal di dunia. Kata Ummu Aiman, bukan itu yang kutangisi, bukan kematian Nabi, tetapi kutangisi karena dengan kematian terputuslah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kutangisi. Jadi ketika Aminah meninggal, Rasul dibawa oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian diasuh cuma sampai 2 tahun saja, karena Abdul Muttalib pun kemudian meninggal. Berarti Nabi di usia 88 tahun sudah ditinggal, meninggal ibunya, kemudian kakeknya akhirnya di usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib. Kenapa Abu Talib bukan paman Rasul banyak? Karena Abu Talib dengan ayah Nabi itu satu ibu satu bapa, sekandung. Adapun paman-paman yang lainnya, mereka lain ibu tapi satu bapa. Karena Abdul Muttalib itu istrinya banyak. Tirulah seperti Abdul Muttalib, istrinya banyak ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang sekandung ini Abdul dengan Abu Talib. Makanya Abdul Muttalib berwasiat sebelum meninggalnya agar Abu Talib merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abdul Muttalib itu sangat mencintai Rasul melebihi anak-anaknya. Ketika di pangkuan dia saja tidak ada orang yang berani meletakkan di tikar, mungkin singgasananya lah, karena zaman itu kan pakai tikar gitu ya, karena pembesar-pembesar duduk di tikar. Tidak ada yang berani duduk di tikar Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib meletakkan Rasul di sampingnya di tikarnya dan mengatakan, kelak orang ini akan menjadi pemimpin kalian. Memang tafaulnya luar biasa Abdul Muttalib itu, sudah ada firasat gitu ya. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib meninggal di usia 8 tahun, jatuh ke tangan Abu Talib.
Abu Talib ini paman Nabi yang paling miskin masalahnya. Banyak anaknya, paling miskin. Tetapi walaupun demikian Abu Talib paling sayang dengan Nabi dari seluruh anak-anaknya. Subhanallah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka yatiman fa'awa. Allah dapati engkau yatim dan Allah akan menjagamu. Dan kalau siapapun yang dijaga Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan. Maka Rasul tetap mendapatkan kasih sayang sejak dari ibundanya, kemudian ibu susuannya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada pamannya. Abu Talib sudah bukan orang lain, anak seperti anak kandung. Luar biasa sayangnya Abu Talib kepada Nabi SAW. Maka Rasul akhirnya hidup di rumah Abu Talib sampai menikah. Luar biasa, sampai menikah di rumah Abu Talib. Makanya setelah menikah dan dia jadi orang kaya, Rasul tidak mau melupakan kebaikan Abu Talib. Diambillah salah satu anak Abu Talib untuk ikut di rumahnya, namanya Ali bin Abi Talib. Jadi anak angkat Nabi. Satu rumah dengan Rasul, Khadijah, Ali dan Zaid budaknya. Sebagai balasan kebaikan merawat anaknya Abu Talib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tumbuhlah Nabi SAW umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 tahun. Sudah 4 tahun Nabi SAW berada di rumah Abu Talib. Di sini Abu Talib, kebiasaan orang-orang Mekah ingin melakukan safar. Safar dalam rangka rihlatas syita'i was saif. Syita ke Yaman, saif ke Syam. Jadi di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam, karena Yaman dekat. Makanya kalau musim dingin jauh-jauh kan bahaya. Ya, kalau musim panas kan tidak masalah, ke Syam jauh-jauh pun, berbulan-bulan di Syam. Jadi Abu Talib tidak tega meninggalkan Rasul, walaupun hendak dititipkan kepada Abbas pamannya yang lain, tapi hatinya Abu Talib tidak tega. Sehingga akhirnya terpaksalah dibawa Nabi SAW sekalian diajari untuk berniaga. Di usia 12 tahun tuh, bayangkan melakukan safar yang jauh ke Syam, yang kalau naik unta itu 1 bulan. Maka diajaklah Nabi SAW menuju Syam. Banyak kafilah-kafilah yang bolak-balik mondar-mandir dari Mekah ke Syam, mondar-mandir itu setiap tahunnya. Tetapi di Syam itu, di perbatasan, ada seorang namanya Buhaira Rahib, seorang padri dari padri-padri Yahudi yang tinggal di perbatasan Syam. Dia diusir dari kaumnya karena terlalu keras, Buhaira Rahib itu, sehingga dia menyendiri dari kaumnya. Lah setiap ada kafilah, dia biasa aja, nggak mereka gitu. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda yang selama ini dia pelajari dari kitab-kitabnya, dia baca dari kitab-kitab lamanya, bahwa akan lewat di hadapannya seorang nabi, maka dia terus memperhatikan kafilah-kafilah itu. Sampai akhirnya ketika melihat kafilah Abu Talib, dihentikan sama Buhaira Rahib itu. Kemudian diajak makan, tumben-tumbennya dia ngajak makan itu. Kemudian diajak makan, dijamunya Abu Talib dan rombongannya. Ketika itu Nabi SAW diperintahkan untuk menjaga kafilah untanya. Kemudian Buhaira Rahib mengatakan, adakah yang tersisa dari engkau? Kata Abu Talib, ada, anakku namanya Muhammad, dia sedang menjaga unta. Kata Buhaira Rahib, panggil anak itu kemari, makan di sini. Akhirnya ketika melihat Nabi SAW, Buhaira itu langsung terperanjat. Apalagi kemudian melihat tanda-tanda kenabian yang ada di bahunya. Maka langsung Buhaira bertanya kepada Abu Talib, ini anak siapa? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Buhaira Rahib, bohong. Anak ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kok tahu? Ya karena baca kan ya. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan lahir lebih mengenal dibandingkan anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya Abu Talib akhirnya ngaku, ya, dia bukan anakku tapi anak dari saudaraku. Dari situ kata Buhaira Rahib, tahukah engkau ya Abu Talib, anak ini akan menjadi sejarah dunia dan akan jadi nabi. Sebaiknya kau jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Sebab kalau orang-orang Yahudi Syam mengetahui dia calon nabi, pasti dibunuh karena hasadnya mereka. Rupanya nabi mereka yang ditunggu-tunggu bukan dari Bani Israel, orang Arab pula. Bisa dibunuh anak ini. Bawa balik.
Karena yang ngomong tokoh Abu Talib takut lah kan itu kan. Kalau ngomong orang biasa mikir deh, ini yang ngomong Abu Buhairah rahib, seorang rahib besar kan itu. Akhirnya Abu Talib pun tidak jadi membawa Nabi ke Syam, balik lagi ke Mekah di usia 12 tahun. Maka Abu Talib hanya berdagang tanpa Nabi SAW. Lah ketika Nabi SAW di usia 12 tahun inilah, maka Nabi SAW berusaha mencari pekerjaan. Karena memang rata-rata pekerjaan orang miskin, orang susah di zaman itu ya jadi penggembala kambing. Cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian dirawat kambingnya, kemudian ngambil upah dari hasil rawatannya. Kayak di kampung lah ya, pamannya antum punya sapi, dirawatkan ke orang, nanti kalau anak lahir 2, nanti yang satu untuk kita yang punya sapi, yang satu untuk yang merawatnya, kan begitu. Di kampung-kampung kan begitu biasanya, bagi hasil dia. Maka Nabi SAW bekerja kepada para orang-orang kaya yang banyak kambingnya. Makanya Nabi mengatakan, ma min nabi illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali penggembala kambing, pernah menjadi penggembala kambing. Lah ketika Nabi menjadi penggembala kambing inilah masyhur akhlak Nabi. Mulai terkenal akhlak Nabi sejak Rasul menjadi penggembala kambing ini. Dikenal kejujurannya, dikenal amanahnya, dikenal akhlaknya. Karena di usia remaja, seusia Nabi SAW itu, kalau di zaman jahiliyah, mereka terbiasa minum khamar, terbiasa main perempuan, terbiasa maksiat kepada Allah Azza wa Jal, terbiasa ngomong ucapannya kotor-kotor gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mendekati sebagaimana gaya hidup anak-anak remaja di zaman itu. Rasul tidak pernah memegang botol khamar, Rasul tidak pernah mencaci maki, Rasul tidak pernah mengeluarkan kata kotor, Rasul tidak pernah berzina, Rasul tidak pernah maksiat gitu ya. Dia hanya sibuk dengan kambingnya. Maka mulailah terkenal akhlaknya Rasul di saat itu. Ketambah-tambah ketika musim kawin, musim menikah gitu kan. Kan banyak acara-acara walimah di mana-mana, walimatul arus itu. Ya kayak kita juga lah, walimatul arus itu kan kalau zaman dulu ya pakai organ tunggal, kalau nggak nyewa organ tunggal nggak sah kayaknya. Harus nyewa organ tunggal dulu ya. Harus ada minumannya, malamnya judi gitu ya, kalau orang-orang dulu itu. Maka Rasul SAW diajak kawannya, ayo kita datanglah ke walimah. Rasul tidak mau. Kalau begitu, maka kalau engkau tidak mau pergi bersama kami Muhammad, ya sudah, kami titipkan kambing-kambing kami. Maka sejak itulah Rasul jadi penitipan kambing. Ya. Jadi kambing-kambingnya kalau ada acara itu dititipkan kepada Rasul. Subhanallah, tidak ada satupun kambing hilang, tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala, tidak ada satupun kambing yang sakit. Sejak itu dikenal amanahnya. Akhirnya bukan hanya kambing saja dititipkan, mulailah kemudian orang-orang Quraisy menitipkan barang. Kalau mereka safar, menitipkan uang kepada Rasul, karena dikenal amanahnya. Maka sejak itu Rasul dikenal di halayak orang umum Sadiqul Amin, orangnya sadik, jujur, lagi amanah. Terkenal di akhlaknya itu. Tidak pernah maksiat, tidak pernah minum khamar, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya akhlaknya luar biasa dan dipuji oleh orang-orang Quraisy itu tentang akhlaknya Nabi SAW. Makanya kenapa Abu Lahab itu suka dengan Nabi, sampai-sampai kemudian 2 putranya disuruh menikah dengan 2 putri Nabi sebelum diangkat jadi Nabi ya. Tapi setelah diangkat jadi Nabi, jadi musuhnya pula kan gitu ya. Disuruh ceraikan Utbah dan Utaibah, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu untuk menyakiti hati Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW sudah dewasa, di usia 14 tahun, Nabi itu mengikuti satu peperangan yang disebut dengan perang Fijar. Ada namanya perang Fijar, yang mengatakan di usia 15 tahun terjadi perang Fijar. Perang Fijar ini diambil dari Fijar itu karena fujur. Fujur itu artinya fajir, kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan yang jahat dan yang takwa gitu ya. Disebut perang Fijar dari fujur. Kenapa disebut fujur, kejahatan? Karena ketika itu kabilah Qais ibn Ailan menyerang kabilah Quraisy dan Kinanah di bulan-bulan haram dan di tanah haram. Marah orang Quraisy.
Karena bagi mereka bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan mulia. Tidak boleh ada perang. Apalagi di tanah haram. Tiba-tiba kabilah Qais bin Ailan menyerang pula Bani Kinanah di tanah haram, di bulan haram. Bangkit orang-orang Quraisy. Perang, lama perangnya sampai 4 tahun. Ya kan? Sampai 4 tahun, bayangkan, sampai usia Nabi SAW mendekati 20 tahun itu. 19 tahun. Perang Fijar itu Nabi ikut serta itu, membela orang-orang Quraisy dengan menyediakan senjata. Ya. Artinya bahwa Nabi SAW sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pahlawan perang. Ya, jadi sejak muda itu sudah disiapkan bahwa dia kelak jadi Nabi akan perang juga, gitu ya. Makanya sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada perang Fijar namanya. Lah, setelah kemudian perang Fijar ini, selang beberapa waktu setelahnya bersusul, ada tragedi namanya Hilful Fudul namanya. Apa Hilful Fudul itu? Hilful Fudul itu artinya, hilf itu sumpah, Fudul itu artinya melampaui kewenangan, itu disebut Fudul. Kalau orang banyak ucapan, banyak ngomong itu namanya Fudulul Kalam, banyak ngomong. Tetapi yang dimaksud mencampuri kewenangan orang, karena ketika itu ada orang yang dizalimi. Sebenarnya bukan urusan kabilah Quraisy, bukan. Tapi karena ingin menolong orang yang dizalimi, akhirnya masuk ke masalah itu. Karena ada seorang laki-laki dari Zabidi Yaman, kabilah Zabid namanya. Itu hendak mengirim barang dagangan kepada seorang laki-laki namanya Al-As ibn Wail As-Sahmi. Al-As ibn Wail As-Sahmi. Dia mesen barang kepada seorang laki-laki dari Yaman namanya Zabidi. Sudah dikirim barangnya, nggak mau bayar. Kurang ajar nggak? Ya. Jadi sudah diambil barangnya, nggak mau bayar. Akhirnya laki-laki dari Yaman Arab ini, dari Zabid ini, pergi ke Mekah. Kemudian berdoa di hadapan Ka'bah. Lah di sekitarnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika mendengar doanya, karena dia merasa dizalimi, bangkitlah tokoh-tokoh Quraisy membela anak muda ini dari kabilahnya Al-As ibn Wail As-Sahmi itu. Maka mereka pun sepakat kompak untuk membela orang ini. Makanya disebut Hilful Fudul namanya. Hilaf itu sumpah untuk menolong, Fudul itu seolah-olah keluar dari wewenangnya, karena sudah, kenapa ikut campur? Karena ini orang yang dizalim harus tolong. Akhirnya kemudian mereka sepakat, termasuk Rasul ikut dalam Hilful Fudul. Makanya Rasul ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalau seandainya terulang Hilful Fudul, aku akan terlibat di situ. Karena itu sumpah setia untuk menolong orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Rasul. Tolong saudaramu yang zalim, artinya cegah kezalimannya, dan orang yang dizalimi tolong mereka. Terjadi Hilful Fudul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah terjadi Hilful Fudul, Nabi SAW ketika di usia 20 tahunan, akhlaknya itu sudah luar biasa, itu kedengar kemana-mana. Didengarlah oleh seorang wanita yang sangat suci, yang gelarnya disebut Tahirah, wanita suci. Kenapa disebut wanita suci? Karena walaupun Islam belum ada, tapi wanita ini sudah menutup aurat, suka pakai hijab, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Mendengar ada anak muda, akhlaknya bagus, dipuji orang Quraisy, kata Khadijah, ini bagus juga ini untuk diajak kerjasama. Karena selama ini Khadijah ini seorang janda, pernah menikahi dua laki-laki dan cerai dua-duanya dan punya anak. Ya. Dan banyak para pembesar Quraisy ingin melamar Khadijah, tapi ditolaknya. Karena Khadijah itu orang kaya, kaya sekali. Seandainya seluruh orang-orang kaya laki-laki Mekah dibandingkan kekayaan Khadijah, itu kekayaan Khadijah jauh lebih besar dibandingkan kekayaan mereka. Saking kayanya. Makanya kaedah antum ingin kaya itu mudah, cari janda kaya seperti Khadijah. Cepat kaya itu, tidak perlu antum keluar modal. Ya, paling cepat tuh, bisnis paling cepat tuh nikahi janda kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dipanggillah Rasul ke hadapan Khadijah dan ditawari, diajak kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya Khadijah. Tapi Rasul itu birrul walidainnya tinggi,
Dia tidak mau langsung kecuali hatta astadzin ammi, tunggu dulu sampai saya minta izin pamanku. Lihat, urusan dagang aja minta izin. Cuma sekarang mana ada minta izin. Orang dikasih modal senang, nggak usah izin-izin. Tapi Rasul minta izin dulu. Kata pamannya, ya sudah, ambil aja, nggak apa-apa. Maka Nabi SAW mulai memutarkan modalnya Khadijah. Awalnya di Mekah, ya dagang sekitar Mekah gitu ya, dan mendapatkan keuntungan luar biasa. Akhirnya Khadijah pun makin ingin yakin kalau mukim itu kan mungkin orang baik, bisa saja baik karena tetangga, karena satu kampung. Coba ketika safar, belum tentu orang itu baik. Karena safar itu disebut safar, artinya yusfirur rajul. Kenapa orang pergi disebut safar dalam bahasa Arabnya? Safar itu artinya memperlihatkan tabiat orang, itu disebut safar. Makanya ketika kita satu kampung baik, ketika safar nampak bakhilnya, nampak tidak mau nolongnya, nampak egoisnya, nampak semua nampak tuh kalau safar itu. Makanya orang itu dianggap baik kalau bertetangga baik, ketika safar baik, ketika diajak bisnis dia baik, itulah baik. Maka akhirnya kemudian Khadijah mengutus pembantunya yang laki-laki itu namanya Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Walaupun ada letak marbutohnya di situ. Kalau bahasa Arab Maisarah berarti perempuan. Ya, secara bahasa Arab. Tapi laki-laki tidak mungkinlah di Rasul sama perempuan kan itu. Laki-laki, Maisarah namanya. Kata Khadijah, nih sekarang perjalanan pertama bagi Rasulullah, bagi Muhammad itu. Kau awasi dia. Catat segala sesuatu. Dari akhlaknya, ucapannya, muamalahnya, catat, jangan ada yang terlewat. Maisarah pun berangkat bersama Rasul, membawa dagangan besar dari Khadijah, kemudian berangkat ke Syam, dicatat semua apa tingkah laku Rasul, kemudian pulang dari Syam, disetorkan. Masya Allah, Maisarah memuji Rasul sejak awal sampai akhir. Bahkan keajaiban-keajaiban di tengah jalan yang awan menaungi dirinya sepanjang jalan selama bersama Muhammad, yang batu dan pohon mengucapkan salam, macam-macam lah. Maka dari situlah Khadijah mulai tertarik dengan Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW sudah beberapa tahun bekerja dengan Khadijah, Khadijah mulai terpincut ingin menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengutus Nafisa saudaranya, ya Nafisa, cobalah kau tanya itu Muhammad itu, mau enggak dia nikah sama saya? Karena enak kalau taksir janda kaya. Ini enggak kita yang ngejar-ngejar janda, jandanya tak ngejar kita. Akhirnya kemudian kata Nafisa, wahai Muhammad, tidakkah kau menikah? Kau kan sudah usia 25 tahun, sudah dewasa, menikahlah. Karena orang Arab itu kan biasa menikah muda masalahnya. Makanya perempuan di zaman dulu itu muda-muda. Aisyah saja nikah dengan Rasul kan 6 tahun kan itu ya, baru digauli 9 tahun, jadi masih muda-muda. Jadi 25 tahun itu sudah waktunya menikah. Kata Rasul, dengan siapa saya harus menikah? Mau nggak kamu menikah dengan Khadijah? Kata Rasul, mikir dia. Tunggu dulu, saya minta izin pamanku. Lihat, minta izin terus dia nggak pernah diputuskan ya. Sekarang kalau seandainya antum di posisi Nabi, ketika kemudian antum dikatakan, itu ada janda cantik, kaya raya, wah hartanya banyak, mau nggak kamu nikah? Dia naksir kamu, bukan naksir dia, kamu bukan naksir dia. Saya kira nggak ada izin-izin orang tua itu. Kapan? Ya kan, tahu-tahu pulang udah banyak anak saja kan. Subhanallah ya. Rasul itu birrul walidain. Ya, dia tetap minta izin sama pamannya dia. Setelah pamannya mengetahui, senang pamannya. Akhirnya kemudian pamannya yang melamarkan Rasul kepada Khadijah. Sejak saat itulah maka Nabi SAW menikah dengan wanita suci, wanita kaya raya, wanita yang luar biasa bagi Nabi SAW. Dan Rasul membuktikan di halayak orang-orang Arab jahiliyah bagaimana memuliakan seorang wanita yang ketika itu wanita direndahkan. Khadijah dihormati karena kaya saja. Kalau dia miskin nggak dihormati. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka resmilah Rasul menikah dengan Khadijah dengan mahar yang luar biasa, dengan menyembelih 10 ekor unta sebagai walimahnya dan membagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Walimah antum pakai apa? 1 ekor kambing, 2. Ini 10 unta.
sembelih. Kadang-kadang nasi kotak pula walimah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diserahkan oleh Khadijah. Karena Khadijah kan udah lama Rasul bekerja sama dia, kan tahu akhlaknya, tahu muamalahnya, tahu kebaikannya. Maka Khadijah 100% yakin dengan Rasul. Ketika sudah menikah saja, dia menyerahkan seluruh kekayaannya, seluruh bisnisnya kepada Nabi SAW. Oh, luar biasa. Anda nggak yakin kalau antum dapat janda kaya diserahkan hartanya, itu nggak yakin. Karena nggak yakin sama antum masalahnya. Nanti nikah lagi antum. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa Khadijah yakin betul dengan Nabi, diserahkan semuanya. Murni Khadijah menjadi ibu rumah tangga. Dan subhanallah, Allah karuniakan kepada Rasul banyak anak dari Khadijah. Lahirlah Zainab, lahirlah Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum, lahirlah Fatimah. Ini perempuan, semua hidup dan semua menyaksikan mereka menikah. Mereka hidup sampai menikah dan punya anak sebagian mereka. Tapi yang laki-laki disayangkan mati di waktu bayi. Punya anak Qasim laki-laki mati di usia hitungan bulan. Kemudian punya anak lagi Abdullah mati juga di hitungan bulan. Jadi Nabi SAW tidak punya garis keturunan laki-laki. Walaupun ada dari budaknya Maria Qibtiyah yang diberi nama Ibrahim pun meninggal dunia. Padahal garis keturunan itu dari laki-laki kan. Makanya orang Arab itu melarang wanitanya menikah dengan laki-laki di luar Arab, karena akan merusak nasab. Tapi kalau laki-lakinya suka-suka dia lah, mau nikah sama orang Batam, mau nikah sama orang Garut, sama terserah, karena nasab ke bapak semua, ya kan? Tetapi Nabi itu bukan bapak bagi anak-anaknya. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi Rasul itu bapak bagi seluruh umatnya. Makanya istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Nabi Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian menikah dengan Khadijah dan dia memainkan perannya seorang bisnismen, maka makin kaya, makin kaya, makin kaya. Disitulah Rasulullah SAW akhirnya berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Utsman, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, berjumpa dengan para pembisnis hebat, ulung-ulung itu. Karena Rasul juga orang kaya, pembisnis juga, sehingga mereka kadang safar bersama ke Syam, safar ke Yaman. Rasul dikenal bukan hanya orang kaya saja, tapi akhlaknya luar biasa. Jarang orang kaya akhlaknya bagus. Jarang orang kaya orangnya dermawan gitu. Nabi itu luar biasa terkenal akhlak dan juga kekayaannya. Lah ketika Nabi sudah di puncak suksesi loh, kesuksesan dia, di puncak kesuksesannya, di usia ya sekitar 37 tahun. Ya, sebelumnya Rasul juga pernah menyatukan bangsa Arab ketika Ka'bah roboh kan. Ya, kemudian setelah dibenahi, perang nih, orang-orang ribut dengan Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan nih Hajar Aswad nih? Kata kabilah ini saya, kata kabilah ini saya. Akhirnya ditengahi. Sebaiknya yang meletakkan batu ini, tunggu siapapun yang datang dari pintu sebelah sana, maka dia yang berhak. Rasul datang dari pintu itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dengan kecerdasannya, sudahlah ambil kain, letakkan batu di tengah kain, kalian pegang satu-satu di ujung-ujung kain, kan sama-sama ngangkat namanya. Disatukan kabilah-kabilah itu. Ya. Dan dulu Masjidil Haram bukan Masjidil Haram namanya. Ya. Dulu juga Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa namanya. Dulu namanya Al-Bait. Masjidil Aqsa disebut Baitul Maqdis. Sejak turun surah Al-Isra itulah Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejak itulah Al-Bait disebut Masjidil Haram dan Baitul Maqdis disebut Masjidil Aqsa. Ya, sejarahnya seperti itu. Nah, Nabi SAW akhirnya karena sudah kaya sekali gitu, tetapi melihat akhlak orang-orang Arab ini bejat masalahnya. Dia tidak tenang hidupnya.
Melihat orang-orang masyarakat jahiliyah suka mabuk, suka zina, suka makan bangkai, ya, memutus silaturahim, macam-macam lah kan. Jadi Rasul berfikir gitu ya. Maka Nabi SAW mulai ingin tahanut, ingin menyendiri. Di usia 37 itu dia mulailah ke Mina, kadang-kadang 1 bulan di Mina, kadang-kadang 1 bulan di Muzdalifah, sampai akhirnya ketika usianya 40 tahun tepat di bulan Ramadan, Nabi menemukan tempat yang sangat tinggi sekali yang Mekah nampak dari atas. Namanya Gua Hira. Rupanya ketinggian Gua Hira itu memiliki makna hissi wa maknawi. Artinya hissi bahwa Nabi berada di ketinggian, bahwa dia akan menjadi orang yang paling tinggi di seluruh bangsa Arab. Dan secara maknawi dia akan menjadi seorang Nabi yang akan memimpi bukan hanya bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Disitulah Rasul di bulan Ramadan selama 1 bulan tinggal di Gua Hira. Khadijah bolak-balik ngantar makan. Maka ketika tanggal, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ya, karena Al-Quran turun itu di akhir 10 akhir Ramadan. Keliru ada orang yang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17. Karena tanggal 17 itu tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau tidak tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Antara itulah Quran turun. Walaupun ulama yang merojekkan 27 kan, 27 Ramadan gitu. Anggaplah Rasul di tanggal 27 Ramadan, artinya sudah 27 hari Rasul dalam gua itu. Tiba-tiba datang orang yang berbaju putih sangat tampan, kekar gitu ya, memeluk Rasul dari belakang. Kemudian membisikkan, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad." Rasul ini tidak bisa baca tulis, maka dia mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. 3 kali disuruh Iqra, dia nggak bisa. Akhirnya mulailah ditalkinkan oleh orang ini dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun. Ketika itulah Rasul resmi diangkat jadi nabi. Baru 3 bulan setelahnya diangkat jadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir 5 ayat. Karena surat yang pertama turun itu Al-Alaq, itu nomor 1. Nomor 2-nya Al-Mudaththir. Nomor 3-nya Nun. Nomor 4-nya Muzammil. Nomor 5-nya Al-Fatihah. Nomor 6-nya Al-Lahab. Baru surat-surat terus sampai selesai. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi SAW kemudian sudah dinobatkan jadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini, maka Nabi SAW pun pulang. Ya. Kemudian di tengah jalan, rupanya dia menyaksikan Jibril dalam bentuk aslinya, gitu ya, sedang duduk di antara langit dan bumi. Ketakutan Nabi. Ya gimana loh, Jibril itu besar, memiliki 600 sayap, satu sayapnya terbentang antara ujung barat dan ujung timur, sadal ufuk kan gitu ya. Jadi kalau melihat ke sana sayap Jibril, melihat ke sana sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, kayak langit itu sayap Jibril semua, sadal ufuk namanya ya. Gimana nggak takut Nabi? Makanya Nabi SAW kemudian pulang dan mengatakan kepada Khadijah, "Dathiruni, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Dan peristiwa itu setelah 3 bulan, kemudian tiba-tiba ketika Rasul di dalam selimut, Jibril datang dan mengatakan, "Qul ya ayyuhal muddathir." Hei orang yang berselimut, "Qum fa'anzir." Qum fa'anzir. Berdiri, jangan tidur, beri peringatan orang-orang. Wa rabbuka fakabbir. Dan Rabbmu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaian. Wa ruzza fahjur. Dan begitu seterusnya. Maka resmilah diangkat jadi nabi. Jadi nabi itu konsekuensinya kita wajib membenarkan, Rasul itu konsekuensinya kita wajib mengikuti. Jadi kalau nabi itu wujubut tasdik, kalau Rasul itu wujubul ittiba, gitu ya bahasanya. Nabi itu harus dibenarkan, kalau Rasul harus diikuti. Kenapa? Karena ketika jadi nabi, Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan.
Ya, ketika jadi Nabi, Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan, yang disuruh untuk belajar. Iqra kan itu, suruh belajar. Belum ada disuruh menyampaikan. Ketika diangkat jadi Nabi, suruh menyampaikan. Makanya Nabi itu harus dibenarkan dan Rasul harus diikuti. Makanya kenapa ada istilah ikhlas wal ittiba namanya. Kita harus ikhlas dan harus ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu di usia 40 tahun. Dari sini faedahnya bahwa usia Rasul kenapa tidak diangkat ketika di usia 20 tahun? Ketika di usia 30 tahun, bisa saja Allah mengangkat dia di usia 30 tahun kan? Tapi kenapa diangkat di usia 40 tahun coba? Karena 40 tahun itu nikmat Allah sudah sempurna. Rata-rata usia 40 tahun sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Apalagi tinggal tobat ibadah kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai usia-usia yang sudah 40 tahun itu untuk kembali mengingat Allah? Karena orang kalau sudah usia 40 tahun, kalau dia bertobat, diberikan taufik sampai wafatnya. Kalau usia 40 tahun susah dia tobat, selamanya akan susah diberikan taufik. Percaya ya. Usia 40 tahun nih, kalau terus maksiat nggak tobat, susah dapat taufik dia. Susah. Tapi kalau dia bertobat, maka akan makin jadi dia tobatnya. Ya. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Ada tua makin jadi tobatnya. Bukan jadi nggak jelas itu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul di usia 40 tahun diangkat jadi Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Disinilah tantangan Nabi luar biasa. Pertama yang didakwai siapa? Khadijah. Dan Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasul. Belum ada laki-laki beriman, Khadijah sudah beriman. Kemudian anak-anaknya, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semua masuk Islam. Kemudian budaknya Zaid ibn Harithah. Kemudian Ali di usia 10 tahun, baru. Jadi inilah orang-orang yang pertama masuk Islam di rumah Nabi. Khadijah, kemudian anak-anaknya, kemudian Zaid budaknya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini belum keluar. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dulu, baru keluar. Baru setelah itu keluar dapat Abu Bakar. Inilah Abu Bakar nih yang pertama dapat nih. Dan Abu Bakar luar biasa. Ketika melihat Nabi diajak masuk Islam saja, tidak ada keraguan. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam, tidak ada keraguan, cuma Abu Bakar. Yang lainnya masih mikir, betulkah dia Nabi? Jangan-jangan bukan. Ditengok dulu, dengerin dulu, gitu ya. Kalau Abu Bakar enggak, ya karena Abu Bakar sudah jadi kawan Nabi sejak zaman jahiliyah, tahu akhlaknya. Dan Abu Bakar juga pernah bertemu dengan Buhairah Rahib. Kemudian Abu Bakar bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada Buhairah Rahib saat safarnya. Kemudian kata Buhairah Rahib, wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi wazir, menteri seorang Nabi. Dan Abu Bakar baru menceritakan mimpinya ketika menjadi khalifah. Makanya dia nggak ragu-ragu untuk masuk ke dalam Islam. Abu Bakar itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mantap ya. Baru Abu Bakar nyari yang lain, cari Utsman bin Maz'un. Kata Abu Bakar, ayo masuk Islam. Utsman, ayo masuk Islam. Abdul, semua 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu kebanyakannya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Mulai Utsman masuk Islam karena Abu Bakar, Talha masuk Islam karena Abu Bakar, Zubair masuk Islam karena Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena Abu Bakar, Abu bin Jarrah masuk Islam karena Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar itu ya. Dia ngajak kawan-kawannya, dan orang yang diajak Abu Bakar Islam ini bukan orang biasa. Semua orang terpandang, semua orang-orang pilihan, pembisnis, orang-orang kaya ya. Luar biasa Abu Bakar, di jasanya luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh di satu neraca, dan seluruh keimanan manusia setelah Rasul ditimbang di neraca satunya, iman Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan iman satu dunia manusia itu, selain Nabi maksudnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Rasul terus berdakwah sampai pada waktunya. Ketika Nabi SAW mulai tertekan hidupnya karena istrinya meninggal di tahun 9 setelah diangkatnya jadi Nabi.
Kemudian disusul pula dalam tahun yang sama pamannya pula meninggal, Abu Thalib, yang selama ini mendukung dia, membela dia walaupun dia kafir. Mulailah Nabi SAW ancaman dakwahnya makin, akhirnya dia ke Taif, diusir pula di Taif. Ketika pada tahun antara 10-11 Hijriah, 10-11 sebelum hijrah atau tahun setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, maka Allah menghibur Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di tahun ke-10 dimatakan 11 Hijrah, setahun sebelum hijrah. Disitulah Nabi SAW disyariatkan sholat. Dan sholat yang pertama di Mekah dilakukan sholat duhur. Adapun di Madinah sholat asar di Masjid Nabawi. Ya, jadi pertama sholat yang dilakukan Rasul adalah sholat duhur. Tapi di Masjid Nabawi ketika Rasul sampai saja, ada yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat asar. Ya. Maka Nabi SAW akhirnya diperintahkan sholat kepada umatnya, tapi belum ada perintah sholat berjamaah. Baru setelah Nabi SAW di usia dakwahnya 13 tahun, Allah mengizinkan untuk hijrah. Inilah bagian kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal, hijrah Nabi. 12 hari Rasul safar hijrah. Ketika sampai kota Madinah tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi hari sama, tanggal sama, bulan sama, tahun yang berbeda. Ya. Tanggalnya sama, lahirnya Rasul hari Senin, sampainya hijrahnya Rasul hari Senin, wafatnya Rasul juga hari Senin. Kemudian tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal, sampainya Rasul juga 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasul juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya yang berbeda, yang satu tahun gajah, yang satu tahun 13 setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul sebelum hijrah, yang satu tahun 11 Hijriah. Jadi kalau kita globalkan, wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, hijrahnya Rasul sampai di Madinah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 sebelum hijrah setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul. Wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu harus hafal tuh yang gitu-gitu ya. Ini kalau antum catat sudah hafal, udah banyak angka, banyak nama, banyak tempat. Kalau suruh ulang lagi nggak yakin saya hafalnya. Nggak apa-apa, dengarkan saja. Ini sejarah Nabi penting. Ketika Nabi SAW sudah hijrah, ini yang hijrah ini ikhwan, yang terlibat dalam hijrah yang paling berjasa itu keluarga Abu Bakar. Pertama yang berjasa Abu Bakar, yang kedua anaknya Asma, yang ketiga anak laki-lakinya Abdurrahman, yang keempat pembantunya Abdullah ibn Uraikid. Ini 4 orang berjasa dalam perjalanan hijrah. Pertama Abu Bakar, karena yang mendanai semua hijrah Rasul Abu Bakar. Kedua Asma. Asma inilah yang membawa makanan saat Rasul bersembunyi di Gua Sur. Tadi Gua Hiro, sekarang Gua Sur. 3 hari untuk mengelabui orang-orang musyrik seolah-olah Rasul sudah berjalan di jalan Madinah, padahal dia masih sembunyi di Gua Sur di Mekah. Yang ngasih makan Asma. Bayangkan Asma ini harus meregang nyawa loh ya. Kalau ketahuan bisa dibunuh dia. Ya, tapi dia tetap mengantar makanan untuk abinya, bapaknya dan Nabi. Kemudian Abdurrahman sebagai informan, ngasih informasi gerak-gerik orang-orang yang ada di Mekah ini. Nanti kalau sudah dapat kabar langsung dia sembunyi-sembunyi datang ke gua, ngasih tahu Nabi, ngasih tahu Bakar. Kemudian yang ketiga Abdullah ibn Uraikid, dia pura-pura menjadi pengembala kambing di bawah gua. Nanti kalau ada musuh, dia kasih tanda-tanda, kasih sinyal-sinyal. Ini kan luar biasa. Memang sudah dihitungkan matang-matang kan strategisnya kan. Makanya kenapa Rasul itu ketika hijrah disebut akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Kenapa? Karena Nabi kalau sampai ditangkap kemudian dibunuh, selesailah, tidak ada lagi Nabi. Makanya luar biasa, lebih bahaya dibandingkan Ibrahim ketika hijrah dari Irak ke Syam, lebih bahaya Lut ketika hijrah dari Irak ke Palestina, lebih bahaya Rasul dibandingkan hijrahnya Musa dari Mesir ke Palestina. Maka Rasul itu akhtarul hijrah, sebahaya-bahayanya hijrah. Ya. Di perjalanan Nabi SAW banyak peristiwa yang dijelaskan. Pertama Nabi SAW sampai di bukit namanya Bukit Suraqah, karena di situ Rasul terkejar oleh Suraqah ibn Malik.
Makanya nanti daerah itu sampai sekarang disebut Bukit Suraqah, karena Suraqah sampai di situ ngejar Nabi. Suraqah ibn Malik itu. Cuman sendiri dia masalahnya. Ketika dia hendak menghunus pedang, kudanya terperosok jatuh, dia ambillah pedangnya sama Nabi. Akhirnya ketakutan dia. Diajak masuk Islam nggak mau, tapi Suraqah dijanjikan, wahai Suraqah, kata Rasul, maukah kamu kalau engkau masuk ke agamaku, engkau akan dipakaikan dari pakaian Kisra nanti kelak, katanya. Tulis Abu Bakar, ini janjiku kepada Suraqah. Akhirnya Abu Bakar nulis, diserahkan suratnya ke Suraqah. Belakangan dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke Mekah, ketemu dengan pasukan. Kata Suraqah, nggak ada, saya sudah nyusul ke sana, nggak ada Abu Bakar, nggak ada Muhammad. Ke tempat lain katanya. Selamat Nabi. Ya. Akhirnya kemudian setelah terus jalan, ketemulah dengan Ummu Ma'bad. Karena kehabisan bekal Rasul dengan Abu Bakar, pusing cari orang, rupanya di tengah padang pasir ada tenda, rupanya ada seorang wanita tua, suaminya nggak ada. Rasul minta dijamu tapi nggak ada yang bisa diminum. Dia punya kambing, kurus, perempuan, nggak punya anak. Gimana kambing kalau bersusu kan punya anak, ini nggak punya anak, gimana mau bersusu kan? Tapi mujizatnya Rasul, langsung diusap kambingnya, tiba-tiba susunya gemuk-gemuk, diperas sama Rasul, dapatlah banyak tuh susunya. Keajaiban Rasul, mukjizat namanya. Antum walaupun ngelus-ngelus 100 kali gak akan keluar itu, karena bukan, antum tidak punya mukjizat. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian kata Rasul, israb ya Abu Bakar, minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bal anta syrab ya Rasulullah, bahkan engkau yang minum, wahai Rasul. Kata Rasul, akhirnya Rasul minum. Setelah minum 1 kali, diberikan kepada Abu Bakar, bali syrab ya Rasulullah, minum lagi wahai Rasul, minum lagi. Bali syrab ya Rasulullah, minum lagi. Apa kata Abu Bakar? Lamma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab thumma yashrab hatta rawaitu, katanya. Ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, hilang dahagaku, katanya. Aneh. Orang lain yang minum dia hilang dahaga. Kalau kita lagi ngelak nih, ya kan, antum lagi haus ngelak gitu ya, tengok ada minum es itu, kelak, kapan ini orang ini ngasih es sama saya? Kan begitu ya. Ini aneh gitu Abu Bakar ini, melihat Nabi minum, kok hilang dahaganya? Kenapa? Saking senangnya. Begitulah orang yang disenangi. Orang kalau sudah cinta itu, subhanallah ikhwan, bisa gila orang itu kalau cinta. Makanya ada namanya Laila Majnun, kan itu ya. Antum pernah dengar cerita Laila Majnun? Laila nama perempuannya, Majnun nama laki-lakinya. Maka disatukan Laila Majnun. Ini si Majnun ini kalau datang di malam hari senang. Kenapa? Karena malam bahasa Arabnya apa? Lailun, berarti pacarnya ada di malam hari. Kalau datang siang nggak suka dia, karena bahasa Arabnya siang itu naharun, nggak menyebut pacarnya. Jadi kalau malam hari senang, kenapa? Datang Laila. Jadi suatu ketika si Majnun ini berburu, dia lapar, berburu dia, betul-betul ingin cari makan, ambil busur, ambil panah, masuk ke hutan, adalah di menjangan itu. Untuk tahu menjangan itu, kijang, ya. Di panah itu kena, ya. Akhirnya ditangkap. Ketika mau disembelih, diperhatikan matanya, kok matanya sama dengan mata Laila, katanya. Dilepas, makanya Majnun, kan itu. Gara-gara mata si kancil seperti mata kekasihnya dilepas dia, kan gitu. Itulah Majnun. Majnun itu artinya sinting. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau sudah cinta itu bisa gila. Ya. Bisa nggak terasa apapun gitu. Lihat kecintaan Abu Bakar kepada Rasul itu kan luar biasa gitu. Karena saking senangnya Rasul itu hilang hausnya, dia pun jadi hilang sendiri hausnya. Itulah kecintaan yang luar biasa, tidak dimiliki siapapun kecuali Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perjalanan hijrah itu. Sampai akhirnya sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Di Kuba inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid pertama kali, namanya Masjid Kuba. Kemudian Nabi SAW ketika itu lewat di sebuah kabilah bertepatan dengan hari Jumat, maka Rasul pun melaksanakan Jumat pertama di situ. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Jumat. Sebelum Rasul melaksanakan Jumat di Madinah sudah pernah dilaksanakan Jumat, jumlahnya 40 orang. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i salat Jumat itu harus 40 orang. Kalau tidak, maka tidak sah Jumatnya.
Karena Jumat yang pertama, kalau nggak salah As'ad ibn Zurarah yang diutus Nabi SAW ke Madinah gitu kan. Kemudian diarahkan nanti kalau hari Jumat kau sholatlah Jumat di sana. Maka kemudian As'ad ibn Zurarah ini melaksanakan sholat Jumat pertama di Madinah sebelum Rasul datang ke Madinah. Dan jumlahnya 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu harus 40 kan? Tidak boleh lebih. Boleh lebih tapi tak boleh kurang. Kalau kurang mereka sholat duhur lagi. Tidak sah dianggapnya. Karena berpatokan dengan Jumat yang dilakukan pertama kali jumlahnya 40 orang. Ya. Kuat dalilnya sebenarnya. Ya, ada dalilnya 40. Lah antum yang membolehkan di bawah 40 mana dalilnya? Hah? Yang membolehkan di bawah 40 itu mana dalilnya coba? Ini dalilnya 40 loh ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jawab sendiri. Kita sedang menjelaskan sejarah bukan fikih. Baik. Kemudian setelah Nabi SAW sampai di Kuba, kemudian melaksanakan Jumat juga di situ yang kedua kalinya setelah sahabat. Kemudian baru mengarah ke kota. Setelah sampai kemudian di kota, Rasul pun membangun masjidnya dan juga rumahnya. Maka masjid yang kedua dibangun Masjid Nabawi. Ya, yang pertama Masjidil Haram pahalanya luar biasa. Antum sholat di Masjidil Haram itu sama satu kali sholat di sana 100.000 kali sholat di Muhajirin. Maka gitu ya. Antum sholat sekali saja sholat duhur di sana, berarti sama dengan sholat duhur di Muhajirin ini 100.000 kali sholat duhur di sini. Maka itu. Makanya sayang kadang-kadang saya ini heran orang yang umroh haji diperbanyak jalan-jalan loh di sana itu. Umroh memang sebentar saja 2 jam selesai kelar umroh itu. Loh kenapa visanya 10 hari gitu kan? Jalan-jalan. Dia nggak mikir sholat satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat kan? Coba kok dia pakai sholat terus berapa banyak tuh pahalanya tuh? Di Masjid Nabawi kurang 500 kali sholat. 1.000 kali sholat afan. Baru di Masjid Al-Aqsa 500. Ini 100.000, yang 100.000, yang 1.500 kan? Makanya Masjidil Haram itu kenapa Rasul sayang dengan tanah haram ketika hijrah saja dia nangis. Sampai mengatakan tidak ada tanah yang lebih baik dari engkau wahai tanah haram. Kalaulah bukan karena kaumku mengusirku, ngapain aku harus pergi dari sini, kata Rasul. Saking cintanya dengan tanah haram. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa Rasul kemudian membangun masjid. Lah di sana Nabi SAW mulai menggerakkan dakwah di kota Madinah. Terjadi banyak peperangan. Umrah Nabi SAW sampai 4 kali. Kemudian mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Bla 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 bla, banyaklah kisahnya. Sampai ketika Nabi SAW di usia 63 tahun tepat di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Nabi SAW meninggal dunia. Kenapa saya akhiri dengan ini? Karena sudah pas di jam 9. Ya, tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.